sekali pekerjaan ulama yang sekarang ini selalu dipersoalkan. Ulama kedonyan itu ada. Udah Kiai Watuk itu enggak apa-apa. Oh Kiai Watuk. Nah itu. Loh, makanya kemudian ulama ini punya pekerjaan banyak. Ulama punya pekerjaan banyak. Kenapa? Bimbing umat. Dan ulama ini tidak satu model. Karena apa? Hidup di dunia yang berbeda-beda. Maka menghasilkan tipologi pembelajaran agama yang bervariasi. Ulama Bawean pasti gayanya beda dengan ulama Gresik. Ulama Bawean beda dengan ulama Madura. Ulama Jawa Tengah beda gayanya dengan ulama Jawa Timur. Loh, itu makanya gaya ulama yang berbeda-beda inilah yang terjadi. Karena ulama ini ujung tombak bagaimana membawa misi Islam. Lah ujung tombaknya beda-beda, ada yang ditaruh di sini, ada taruh di sini. Nah, dinamika ulama yang bervariasi itulah yang akhirnya kemudian menyadarkan semuanya bahwa semua orang harus sadar bahwa dia hidup di zaman para ulama. Itu yang harus disadarkan. Sehingga nggak ngotot. Karena semua ulama ini sumbernya dari Rasulullah. Semua sama sumbernya. Cuman ada orang-orang tertentu yang mengikuti zaman berbeda. Ada yang beruntung ketemu Rasulullah langsung. Nah, itu namanya sahabat. Nah, yang nggak ketemu Rasulullah karena cuman ketemu sahabat namanya tabi'in. Yang nggak ketemu sahabat ketemunya tabi'in namanya tabi'in. Yang ketemu tabi'in namanya tabi'in. Lah kalau dari urutan itu terus orang kayak kita di Bawean tahun 2000 ini namanya apa? Lah kayak multi level marketing. Tabi'ut bawahnya. Nah itu. Jadi kita ini adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah tapi hidup di zaman para ulama. Nah itu makanya kemudian kita ini bersahaja. Ya kesadaran bahwa kita hidup di zaman para ulama sehingga kita ini nggak ngotot. Punya kesadaran keulamaan itu membuat kita ini. Sahabat kan mulai muncul sekarang. Sahabat makan pakai 3 jari langsung dicontoh. Dia lupa bahwa hidup di zaman ulama yang makanannya soto. Lupa. Kelacelok. Lupa. Loh, makanya murid-muridnya ulama ini nggak ada yang ngotot harus makan 3 jari. Enggak. Ada yang ngotot harus pakai jenggot. Lah, ini kan rasnya Rasulullah di sana, Aryanun. Yang memang di zaman itu orang kalau nggak berjenggot jelek. Tapi ras ini Mongoloid ini kan kadang jenggotnya nggak ada. Paling 12 itu. Ya akhirnya kesadaran ulama ini nggak memaksakan harus hidup seperti zaman sahabat. Nah inilah maka kemudian ketika dibikin organisasi namanya Nahdlatul Ulama yang mengikuti standar gayanya ulama, di mana dia berada ya sudah itu gayanya. Lah, apakah kemudian Nahdlatul Ulama ini baru? Ya, nama organisasinya baru, tapi khitoh diniyahnya ya nggak ada yang baru, lama semua.
Sebelum ada NU ya orang udah tahlilan. Ya sudah yasinan, ya sudah tibaan. Makanya di NU ada al-muhafadzatu alal qadimis soleh. Itu adalah kesadaran bahwa kesadaran agama itu adalah kesadaran, ada kesadaran zaman sahabat, tabi'in, dan kayaknya beda. Loh, makanya ketika kesadaran ulama itu datang, ya sudah gayanya beda-beda. Ketika ulama bawean ngadepi orang-orang bawean, ya gayanya gaya bawean. Kalau sahabat ya gayanya sahabat. Sahabat murid Nabi. Kalau zikir ya begini aja cukup. Langsung ngusul wong murid-murid Nabi. Lah kalau muridnya sahabat di bawean terus diajak diem begini, ya tidur. Makanya kemudian muridnya para ulama di bawean ya gede-gede kalau tidak illallah. Sekaligus bunyi. Karena kesadaran ini. Kalau tidak bunyi, kasihan yang tua-tua itu. Tidak dengar terus nggak bisa menirukan. Makanya kiai-kiai di level para ulama zikirnya ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bergede-gede gini. Satu, biar yang tua-tua itu bisa dengar dan menirukan. Yang kedua, biar nggak tidur. Loh, makanya NU itu gayanya begitu. Sholawat. Ya sholawat ya gayanya muridnya ulama bawean. Kalau yang santri-santri mondok ya gayanya gaya santri. Marhaban ya nurul aini, marhaban. Marhaban, marhaban jandal Husaini Allah, marhaban, marhaban. Santri-santri. Kalau yang gayanya anak-anak isyari ya gaya beda lagi. Anakal atau aslah ya, gaya di level itu. Gaya-gaya yang pernah mondok di Yaman ya, wassalamun mustamirun ulakhini atajaddad, gayanya gitu. Tapi ibu-ibu yang senengannya dangdutan ya gaya dangdut. Ya Rasulullah salamun alaik dadadang dadadang ya. Itu sama level kesadarannya itu. Nah itu karena kita hidup di zaman para ulama dan ulama menempati ruang yang beda-beda. Itu yang suka Indianan ya India. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asya. Duh, langsung nyantol. Al-Fatah ya jiratan. Iwal garami. Ya, itu kan India itu. Tumhi homata, roi tumhi holo itu India. Lah itu, ini para ulama muridnya ya begini ini. Makanya enggak usah heran. Kenapa sih prototipnya NU itu kok apa-apa terlibat, gitu, apa-apa ada. Ya karena orang diajarkan betul bahwa kita ini adalah level pengikut Rasulullah di zaman para ulama. Ya nggak pernah dibolehkan lupa bahwa kita ini cuma level muridnya ulama. Ya bikin TPQ, bikin TPA, sholawatan, ya sudah. Ini gaya pengikut Rasulullah di zaman para ulama. Nah kalau di Jawa ya beda, pakai lagu Jawa. Ya Nabi salam alaika,
Ya Rasul salam salam alaika, Anglia numpak perahu layar, lu kan sama. Iya, yang di Sunda ya beda lagi. Sunda ya gaya Sunda. Gitu. Ya Rasulullah salam salamun alaik, ya Rafi asyani wa daraji, atfataya jiratal ratal alami, ya uhailal juhi wal karomi, eslilin macacan. Nah ini yang kemudian orang kalau tidak paham, ini sering mengatakan ini adalah bid'ah. Itu karena orang ini pengen betul berislam dengan baik, tapi langsung nyontoh di generasinya para sahabat. Nah inilah yang terjadi. Pak Khalid Basalamah itu kan pengen langsung nyontoh Rasul. Ya nggak apa-apa. Lah kalau zaman Rasul memang nggak ada wayang, ya nggak apa-apa kalau dia nggak suka wayang. Tapi kan dia lupa bahwa zaman Rasul nggak ada mobil, dia pakai mobil. Nah itu bid'ah, makanya. Nah ini. Nah agar orang ingat bahwa kehidupan kita adalah di level para ulama, maka waktu itu dibikinlah namanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, pendirinya Kiai Hasyim Asy'ari, dan ulama itu adalah pewaris Nabi. Makanya kita juga selalu diingatkan pewaris Nabi 1, 2, 3 sampai panjang. Mbah Hasyim Asy'ari mewarisi ilmu dari Mbah Khalil, dari Mbah Soleh, dari Mbah Asy'ari. Mbah Asy'ari mewarisi ilmu dari Mbah Khairon. Mbah Khairon mewarisi ilmu dari Mbah Abdul Wahid Solotigo. Mbah Abdul Wahid mewarisi ilmu dari Mbah Abdul Halim Boyolali. Mbah Abdul Halim dari Mbah Sufyan. Mbah Sufyan dari Mbah Jabar. Mbah Jabar dari Mbah Abdul Rahman Lasem. Mbah Abdul Rahman dari Mbah Abdul Halim Benowo. Mbah Abdul Halim dari Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng dari Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo dari Sunan Bonang. Sunan Bonang dari Sunan Ampel. Sunan Ampel dari Mbah Brohim Asmoro Kondi Tuban. Mbah Brohim dari Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro dari Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad dari Sayyid Ahmad Jalaluddin Shah. Sayyid Ahmad Jalaluddin dari Sayyid Abdul Malik Mongol. Dari Sayyid Alawi Amil Faqih. Dari Sayyid Ahmad Sokhib Mirbat. Dari Sayyid Ali Kholek Qosam. Dari Sayyid Alwi. Dari Sayyid Muhammad. Dari Sayyid Alwi. Dari Sayyid Ubaidillah. Dari Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Dari Sayyid Aisyah, dari Sayyid Muhammad, dari Sayyid Ali Uraiti, dari Sayyid Ja'far Shadiq, dari Sayyid Bakir dari Sayyid Ali Zainal Abidin, dari Sayyidina Hasan Husain, dari Sayyidina Ali. Nah ini yang langsung dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu maka dijaga semua. Jadi makanya Nahdlatul Ulama nggak pernah ribet. Jadi kita ini dari tradisi wali, ya sudah, kita ngakui bahwa kita ini dari wali. Lah kenapa dari wali? Ya karena memang dulu kita ini orang Indonesia agamanya Hindu, makanya kita ngotot. Dari siapa Islam ini? Dari wali, penyebarnya wali. Karena dulu Hindu, orang Hindu itu yang boleh ngomong agama itu kasta Brahmana. Kasta Brahmana itu kasta tertinggi. Kasta di bawahnya ada kasta kesatria. Kesatria itu para raja, dia nggak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada Wisya, kastanya pegawai, nggak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada Sudra. Sudra itu petani, pedagang. Sekaya apapun pedagang itu Sudra, nggak boleh ngomong agama. Loh makanya ketika Islam datang ke sini di bawah saudagar, ya nggak diterima, wong saudagar kok ngomong agama. Nah itulah makanya nenek-nenek moyang kita selalu mengatakan bahwa Islam itu disebarkan oleh para wali, karena yang berkedudukan seperti Brahmana itu adalah wali. Makanya kalau ada yang bertanya kenapa yang ke Eropa panglima perang, yang ke Afrika panglima perang, yang ke sini kok wali. Ya karena yang di sini dulu yang menyebar agama itu
Brahmana. Nah Brahmana itu ya kelasnya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Makanya yang dikirim ke sini adalah para wali. Lah inilah yang menyebabkan kalau kemudian santri ditanya, lu buktinya mana wali itu? Ya kita cuma bisa tunjukkan kuburannya. Catatannya mana? Wali itu pakai catatan. Wali itu pakai catatan. Wali itu kalau menginginkan sesuatu atau punya program sesuatu, nggak pakai nulis proposal, nggak pakai diskusi wali itu. Karena wali kalau punya gagasan sesuatu langsung download ke Lauhil Mahfuz, download sana. Lauhil Mahfuz kan cloud kan, harddisknya Allah kan di Lauhil Mahfuz itu. Daun jatuh kapan kan tahu itu kalau orang tahu Lauhil Mahfuz itu. Lah wali itu langsung ke sana, langsung online. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Makanya wali-wali itu kalau pengen sesuatu duduk gini aja 3 tahun gitu. Online sebenarnya. Nah kita ini kan tidak pernah punya kemampuan online. Wong kita ini diajak online 1 jam tidur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Nah itu makanya kemudian kita ini meneruskan para wali. Gitu. Nah agama yang harus ditanam di sini. Yang tadinya para wali itu juga mau ngomong agama. Cuman karena agama itu mau diturunkan di sini, di dunia Jawa itu. Dunia bawean, ya akhirnya agama ketemu dengan problem-problem keduniaan. Jadi akhirnya kemudian para wali ini juga menata dunia. Menata dunia, wali-wali ini menata dunia. Makanya ketika ngajarkan sholat, ya nggak semata-mata ngajar sholat, tapi menata kehidupan. Sholatnya diajarkan dengan kalimat sembahyang. Tapi agar orang bisa sholat dengan tenang, ya ditata masyarakatnya. Gimana caranya? Ya bagaimana kemudian mendekati kekuasaan. Para wali memasukkan keluarganya, memasukkan saudara-saudaranya berdekatan dengan Majapahit. Masuk ke sana, Sunan Ampel masuk. Punya saudara, punya murid masuk ke situ, berada di kekuasaan Majapahit. Karena kalau kemudian berbicara Islam yang berbeda dengan Majapahit, ya pasti dihabisi, pasti disikat sama Majapahit. Karena apa? Beda paham. Makanya ketika dalam paham agama ada wakafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Ada setelah Islam era Nabi, era sahabat, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, era khulafaur rasyidin. Kemudian tarohum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah, era kodifikasi. Setelah itu apa? Eranya adalah mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil kazar'in. Islam itu seperti tanaman. Lah ketika para wali datang ke sini pasti nanem, tapi sawahnya punyanya Majapahit, gak ikut punya sawah. Sawahnya punya orang lain. Makanya kemudian dibikin bagaimana yang punya sawah nggak marah. Makanya sholat dikasih nama sembahyang biar sini nggak kaget. Sholat ya apa marah. Saya pun takut kayak saya disebut ya kalau ternyata ada bedanya kiai haji sama kebun kiai pasar, obat kiai lereng ada bedanya. Sholat langgar dan kita muridun santri mau ditangkap ya diperkenalkan dengan bahasa lokal. Nah itu sampai sekarang budaya itu menjadi budaya kita. Walaupun R.E. King tetap aja disebut Honda kayak gitu sama.
mau ades mau aukui ya tetap aja disebut aqua. Mau apapun namanya tetap softtek kan gitu kan. Jadi ini jadi kebiasaan sampai hari ini lah. Ibu-ibu juga suka begitu. Kalau hari lebaran bungkusnya kongwan isinya rengginang kan ya, itu karena ditanam. Nah itulah maka kemudian bersinggungan karena agama berkawan dengan dunia waktu itu dikuasai agama. Makanya Nahdlatul Ulama menganggap bahwa itu aku kadang-kadang sekarang muslim wali pahamnya itu jadi kadang orang tak paham menganggap bahwa itu memelihara kalau ini agar sholat ini tidak diganggu, agar puasa tidak diganggu, makanya seharusnya pun menggunakan nama puasa itu sesungguhnya adalah kawasan itu sudah disinggung ketika orang mau moksa itu melakukan kawasan dan makan tidak minum dan untuk perempuan itulah maka ketika Islam datang seharusnya tidak minum dan untuk perempuan kok sama dengan kawasan maka harusnya disebut dengan puasa. Jadi karena fatwa itu mulut dari orang pokok ini Islam yang paling benar aku dikorbankan Komodo itu menakluk bahwa tidak dia satu-satunya bangsa yang bisa menaklukkan orang Mongolia itu Arab itu hancur sama Mongolia, Eropa hancur sama Mongolia, Cina ludes sama Mongolia. Tapi ketika mau menghancurkan Nusantara habis di Indonesia. Jadi kita ini bangsa besar. Itu. Apalagi ada ajaran yang namanya ajaran Bhairawa Tantra. Itu lebih ekstrim lagi. Itu yang akhirnya kemudian Sunan Bonang sampai harus puasa bertapa di Pulau Bawean. Jadi Sunan Bonang itu bertapanya sampai jadi manusia paling sakti di Bawean sini bertapanya, tapi nggak tak tunjukin sampai nanti malah nyari akik di situ. Di sini sebelum menghadapi orang Bhairawa yang di Singkalanyar itu kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, di situ ngadepi orang Bhairawa di Kediri, di daerah Patung Totok Kerot, di daerah Pagu Pamenang, di dekat Moksane Joyoboyo di situ itu tapanya di Bawean. Jadi Bawean ini pulau keramat sebenarnya, menghasilkan, makanya santetnya terkenal. Kekuatan yang paling ditakuti orang itu kekuatan Bhairawa Tantra. Tantrayana itu yang paling menakutkan. Karena dia mampu melakukan tiga hal yang paling ekstrim. Itu ilmu santet, ilmu pelet, ilmu itu Bhairawa. Kalau mau bunuh orang semuanya dia pergi. Kalau mau perempuan semuanya saya pergi namanya pelet. Kalau mencuri semuanya saya pergi namanya ngepet. Nah itu untuk ngadepi orang-orang itu. Jadi yang pertama datang namanya Syekh Subakir Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi. Itu makanya Syekh Subakir itu juga ada petilasannya di Bawean. Jadi jangan heran, ini pernah disinggahi oleh wali-wali agung karena termasuk pusat-pusat dunia lain di sini. Lihat, terakhir dikalahkan sama Sunan Bonang itu di daerah Pagu Pamenang sana, melalui kampung namanya Singkalanyar. Singkalanyar itu daerah Prambon Nganjuk. Tapi sebelum mengalahkan orang Bhairawa, tirakatnya di Bawean. Makanya ketika Sunan Bonang meninggal, di sini terjadi pagebluk,
Orang Bawean pengen Sunan Bonang itu makamnya dikuburkan di Bawean, tapi oleh orang sana dikasih kafannya dan kafannya dikubur di Bawean. Makanya kalau sampai tak tunjukin pusat gaibnya, wah seneng apa. Nah itulah awal saya dulu ke sini naik kapal itu ke sini, makanya saya 2 kali ke sini. Yang pertama urusan itu. urusan. Gitu lah. Jadi di sini yang akhirnya kemudian setelah dikalahkan oleh Sunan Bonang, aliran yang paling ekstrim ini akhirnya sebagian lari ke India. Lah di India dikenal dengan nama sekte Aghori. Sekte yang paling ditakuti di India itu sekte Aghori. Biasa nyuri orang dimakan itu sekte Aghori. Sekarang apa aja dibuka di YouTube itu pasti ada, itu sekte Aghori. Nah itu dulu sebagian besar di sini. Lah Sunan Bonang ngalahkannya dari Bawean. Jadi Bawean ini termasuk pusat-pusat dunia lainnya banyak. Makanya sampai sekarang ya terkenal. Santetnya ya Mas. Itu. Makanya kita bisa melihat betapa para wali juga mengerjakan itu. Setelah itu kekuasaan sudah mulai berdekatan, ya bagus. Terus melakukan perubahan untuk menjaga apa? Untuk menjaga agama ini. Itulah manusianya kemudian dititipkan kepada Rasulullah, karena kemudian Islam di sini ketemu masyarakat yang berbeda, beda agama, beda suku, beda bangsa. Apa terus para ulama ngotot hancurkan yang lain, mati duluan, udah habis sudah. Bangsa ini bangsa kuat. Itu bisa kita lihat. Bangsa apapun punya, kita punya kok. Orang Arab punya kisah cinta Kais dan Laila. Orang Eropa punya kisah cinta namanya Romeo Juliet. Cina punya Sampai Ingtai. Kita juga punya kisah cinta yang banyak, mulai dari Ande-Ande Lumut sampai apa, kita komplit. Orang Arab punya orang kuat yang namanya Samson, orang Eropa Samson. Kita punya orang-orang kuat Joko Tole. Kita punya orang kuat Bantung Bondowoso, komplit. Orang sana punya kisah ibu tiri yang kejam dalam kisah Cinderella. Kita punya bawang putih, bawang merah. Orang sana punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja. Kita punya kancil nyolong timun. Lo artinya bangsa ini waktu Islam datang juga bukan bangsa yang main-main. Kesenian orang Arab alat musiknya terbang. Terbang itu terbuat dari kayu dan kulit. Kayu tinggal nebang, kulit tinggal motong. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Kayu ya tinggal motong, tali tinggal bikin. Tapi orang Indonesia Nusantara punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Jadi Islam ketika datang itu ketemu dengan yang begitu-begitu. Makanya coraknya Islam Indonesia adalah Islam yang maju. Karena apa? Yang dihadapi orang kuat, orang hebat. Jadi makanya Islam di Indonesia ini sekarang menjadi percontohan. Betapa Islam ketemu dengan peradaban maju, ketemu dengan budaya maju, menghasilkan Islam model Indonesia yang dikenal dengan Islam Nusantara. Itu bukan Islam yang bodoh, karena Islam ketemu dengan orang-orang hebat, maka ulamanya juga harus hebat. Nah itu makanya konsep kehidupannya di sini Islamnya luar biasa. Manusia-manusianya tiba-tiba kemudian yang berbeda bangsa, berbeda suku, berbeda agama. Ya sudah, menjadi apa? Apakah Islam kafir gitu, Muslim? Enggak. Rasulullah punya konsep kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua saling bertanggung jawab. Nah, agar semua yang berbeda-beda agama, berbeda suku, berbeda bangsa itu hidup bersama dan saling bertanggung jawab,
Maka kemudian masyarakat Nusantara dititipkan langsung ke Rasulullah dengan disebut apa? Disebut ra'iyah, yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Jadi rakyat itu konsepnya Rasulullah, di mana manusia boleh berbeda-beda tapi hiduplah saling bertanggung jawab. Loh, makanya kiai-kiai nggak ada yang kufar kafir wong ra'iyah kok dikafirkan. Jadi ra'iyah itu ya berbeda agama ya enggak apa-apa, tapi saling bertanggung jawab, hidup bersama, berbeda dan bertanggung jawab. Nah, orang kalau nggak paham ini emosi. Itu ra'iyah itu ya lakum dinukum waliyadin. Kalau berbeda suku, beda bangsa, ya waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, tapi tetap hidup bersama dalam situasi saling bertanggung jawab. Nah, kita ini ra'iyah diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat, dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup menerapkan konsep ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Ini loh, makanya kiai-kiai ini dari dulu kenapa toleran, kenapa jaga konsepnya Rasul tentang ra'iyah. Ra'iyah itu kalau ngumpul namanya apa? Musyarakah, yang akhirnya dikenal dengan bahasa masyarakat. Nah, kalau masyarakat kumpul berbeda-beda, ya sudah musyawarahlah. Maka kalimatnya menggunakan wasyawirhum fil amri, lahir konsep musyawarah. Akhirnya kemudian yang dikerjakan para wali untuk mengajari orang ibadah, orang beragama, akhirnya ra'iyah punya tempatnya, karena yang dulu bikin tempat atau teritorinya adalah para wali, maka kemudian teritorinya disebut wilayah, karena yang bikin itu para wali, maka daerahnya disebut wilayah. Al-wali punya wilayah, dan wilayah itulah yang akhirnya kemudian kita sepakati bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Maka mendapat warisan Islam kita jaga sampai mati, NKRI harga mati. Maka Nahdlatul Ulama nggak pernah tidak terlibat dalam urusan NKRI. Karena apa? Ini tanggung jawab ra'iyah dan tanggung jawab wilayah. Makanya selain ngurusi agama, selain berbicara tentang mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan, konsep tentang penataan bagaimana orang bisa hidup, NU tidak pernah lari dari situ. Makanya Nahdlatul Ulama selalu berperan dalam situasi-situasi paling sulit. Ketika Nahdlatul Ulama sebagai sebuah organisasi dihadapkan pada pembentukan NKRI, apa? Nahdlatul Ulama ikut dan mempersiapkannya nggak main-main. Sampean nggak pernah kebayang betapa Kiai Hasyim tiba-tiba menyiapkan dirinya di saat orang melawan Belanda, di saat semua orang melawan Jepang. Apa yang dilakukan Kiai Hasyim? Kiai Hasyim menerima menjadi ketua Sumubu. Apa Sumubu? Ketua Departemen Agamanya Jepang. Betapa Kiai Hasyim diolok-olok, ini Kiai nggak konsisten, malah kerjasama dengan Jepang. Tapi Kiai Hasyim ini online dengan Lauhil Mahfud. Setiap malam itu 2 rakaat. Rakaat pertama yang dibaca surat At-Taubah 41 kali, rakaat kedua surat Kahfi 41 kali. Itu Mbah Hasyim setiap malam. Lah kita ini apa? Dan Mbah Hasyim itu hafal Kutubus Sittah. Mbah Hasyim itu hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Hafal Mbah Hasyim itu. Sakrijalul hadisnya. Makanya kita nggak usah takut ketika diolok-olok oleh orang yang punya apal hadis 3 itu. Setiap hari kullu bidatin dolalah. Tidak apa-apa, tidak usah ragu dengan orang-orang kayak gitu. Itu kan hadis kayak kunci Inggris. Satu kunci untuk buka segalanya. Hadis kayak teh botol sosro. Apapun makanannya, minumannya teh botol sosro.
Apapun persoalan itu kullu bid'atin dolalah. Mbah Hashim coba tidak pernah kita kebayang tiba-tiba Mbah Hashim menerima menjadi ketua Sumubu, ketua Departemen Agamanya Jepang, dan Bung Karno kemudian menjadi bagian dari Seinen dan Kebun dan Sudanso. Tapi orang tidak pernah kebayang bahwa ternyata Jepang itu cuma 3 tahun. Maka begitu Belanda sudah mulai dihajar sama sekutu, Jepang mulai ini, akhirnya apa yang terjadi? Tezi Maeda mempersilahkan rumahnya kepada Kiai Hashim Asy'ari untuk dijadikan tempat Dokuretsu Zumbi Tusakai, Dokuretsu Zumbi Inkai, atau Badan BPUPKI dan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Orang baru oh iya, kalau dulu kerjasama dengan Jepang mungkin tidak ada tawasul atau wasilah, Indonesia bisa membuat Panitia Kemerdekaan Indonesia. Orang baru oh iya, itu baru. Dan kemudian Kiai Wahid Hasyim di situ. Tapi ketika kemudian membentuk negara, orang pasti berbicara tentang landasan negara. Semua ribut, kami pengen negara Islam, kami pengen ini. Sampai akhirnya panitia persiapan itu deadlock. Karena apa? Ada yang ngotot bahwa ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Apa kemudian NU mundur dalam situasi? Enggak. NU mengambil sikap tegas, menerima Pancasila dan menghapus kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Cukup ketuhanan yang Maha Esa. Akhirnya apa? Bangsa ini berdiri tegak, punya Pancasila, penghargaan bahwa semua manusia itu berketuhanan. Itu diakui. Ya sudah, semua berketuhanan yang Maha Esa, nggak usah alok-alok. Loh itu kan Tuhannya 3. Capek sampean kalau ngadepi yang begitu. Sampean ketemu orang Hindu aja pusing sampean kalau berdiskusi tentang agama. Coba ya, orang Hindu dan orang Buddha itu muter di candi keliling gitu, belok ke kiri. Itu kainnya selempang warnanya kuning. Kalau bertemu dengan sampean jelaskan tawaf itu juga pusing sama dia. Karena sama-sama muter belok kiri, sama-sama pakai baju selempang, satu warnanya kuning, satu warnanya putih. Itu sampai berdebat 17 dino nggak akan selesai itu. Selesai beribadah, sama-sama urusannya rambut. Kalau sana digundul, yang sini tahalul. Ayo sampai ketemu, nah jelasin itu, sama-sama padu nanti. Kalau selesai beribadah, sama-sama urusannya air. Sana air suci, Arjuno, sini air suci Zam. Selesai sama-sama ibadah, sana motong hewan namanya gadri, kita motong hewan namanya kurban. Ayo, aman pusing toh. Kalau sujud kita hitam 2, kalau sana 8. Lah ya sudah, gak usah ribut. Nah itulah, makanya bahkan sampai Allah saja, ya sudah, kamu gak akan selesai berdebat itu. Maka ya wis, lakum dinukum waliyadin. Lu kok sampai mau berdebat setiap hari gak ada habisnya? Ya sudah, akui ketuhanan. Kalau sudah diakui ketuhanan, kamu akan paham itu bahwa kemanusiaan itu memang harus adil dan berada penuh keadaban. Baru terjadi persatuan. Lah kalau mau kaum muslimin menerima perbedaan dengan konsep ra'iyah, mau menjadi pemenang dalam konsep ra'iyah, maka pimpinlah kerakyatan itu dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Pimpin dengan hikmah, bukan dengan ngamuk-ngamuk, bukan. Jadi kesadaran terhadap perbedaan, kesadaran menerima perbedaan dengan orang, itu kalau kamu mau mimpin, maka pimpinlah kerakyatan itu dengan hikmah, dengan kejernihan hati, dengan kebaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kalau sudah kamu pimpin dengan hikmah, orang lain pasti terima kok sama kamu. Nggak usah mengatakan Islam paling benar, Islam ini. Tapi kalau hikmahmu nggak ada, ya nggak jalan. Itu pun kalian harus bijaksana. Setelah hikmah, kamu harus punya kebijaksanaan. Kalau terjadi perbedaan, musyawarahkan.
Nah kalau kita bisa bersikap dalam Islam seperti itu, Islam pasti menjadi kekuatan ya'lu wala yu'la alaihi. Itu loh, maka kiai-kiai selalu mengajarkan bagaimana memahami perbedaan dijalankan dengan hikmah. Nah itu kan yang terjadi. Makanya kadang orang kalau tidak paham, kenapa NU melok ngurus negara, itu apa? Lu karena agama itu nggak jalan kalau tidak ada jaminan negara. Loh itu lah. Lah itu NU ikut buat. Nah itu setelah itu Pancasila jadi. Tiba-tiba kelompok-kelompok yang tidak suka dengan hilangnya 7 kata dalam Piagam Jakarta ngamuk, mulai ngelawan. Yang masih bertahan dengan negara tinggal 3 kekuatan. Bung Karno dengan PNI, dengan PNI-nya PKI. Lah terus sing agama sapa? Ya NU. Maka kemudian Mbah Wahab mengambil sikap luar biasa sikapnya, keluar dari organisasi kaum muslimin yang namanya Masyumi, keluar dari situ karena Masyumi berbahaya waktu itu, sudah mulai memprovokasi beberapa kelompok untuk mempertahankan negara, bergabung dengan Nasakom. Fitnahnya kayak apa? Ya fitnahnya luar biasa. Mbah Wahab itu dibilang coba itu buka itu kupluknya Mbah Wahab itu, pasti di dalamnya ada gambar Palu Arit, sampai segitu huaknya waktu itu. Tapi Mbah Wahab terus kekeh. Demi apa? Demi bangsa dan negara. Akhirnya ketika NU gabung dengan Bung Karno, gabung dengan komunis, selesai, bangsa aman kembali. Begitu PKI berkhianat, ya NU sudah berdekatan dengan PKI, ya tinggal disikut gitu aja. Kalau waktu itu jauh, lagi ngejar, karena dikejar dia bisa lari. Tapi karena sudah berdekatan gini, ya langsung tahu semua mana orang PKI kayak dihabisi sama NU. Loh itu akhirnya bangsa selamat. Tapi karena Pak Harto pengen agar bangsa ini tidak kembali gaduh, kemudian Pak Harto bikin fusi partai. Fusi partai dibikin cuma 3. Lalu kemudian NU di mana posisinya? NU berada di dalam P3 bersama musuh-musuh politiknya, kan pegel itu. Yang urusan temannya Pak Harto namanya Golkar, yang nasionalis dibikinkan PDI. Nah kelompok agama dijadikan satu, namanya P3. Tapi di situ kan macam-macam isinya. Dimana yang tadinya gegeran sama NU tiba-tiba jadi satu di P3. NU capek sikut-sikutan sama musuh-musuh politiknya di situ. Dan Pak Harto lebih kejam lagi waktu itu. Bagaimana NU yang besar tidak kuat, maka kiai-kiai cuma dianggap sebagai daun salam. Daun salam kalau masak asem, kalau nggak ada daun salamnya nggak enak. Tapi kalau sudah selesai daun salamnya dibuang duluan ya situ. Atau ketika jalan rusak butuh silinder gitu, lah kiai dianggap silinder aja, ketika udah selesai silindernya disuruh pergi. Makanya kiai-kiai banyak yang jengkel waktu itu, terutama sama Golkar, mangkel. Di Jombang itu ada Kiai Bajuri, kalau kampanye seru, para hadirin, kalau penjenengan ke Ka'bah mau apa? Mau haji, mau tawaf. Kalau ke Beringin, ngising, gitu. Emosi itu. Nah, dalam situasi seperti itu, apa yang harus dilakukan? Sementara NU didorong untuk anti negara, didorong untuk anti negara. Itu negara. Yang dorong siapa? Yang dorong itu DITI KW7 di Jogja dan sekitarnya sana, panglimanya Dola Sungkar namanya. Nah kiai-kiai lihat kayak gitu, waduh NU bisa ngelawan negara. Akhirnya Gus Dur ngambil sikap nyelamatin NU, bagaimana bernegara. Kiai Ahmad Siddiq diminta untuk bikin ukhuwah watoniyah basyariah Islamiyah. Sementara Pak M. Yusuf gak berani ngamankan pemilu, diganti oleh Beni Murdani. Itu kan konstelasi tahun 80-an. Beni Murdani ketulik Yesuit gitu kan. Wah tambah nesu. Sementara mesin politiknya ada CSIS, ada Biankun, Harjan, Silalahi, wabah ini. Tapi Gus Dur mengambil sikap apa? Berkawan dengan kelompok-kelompok ini untuk menjaga siapa? Menjaga agar orang bisa sholat, bisa ngaji. Nah itulah akhirnya kemudian NU selamat. Pak Harto kalang kabut karena ternyata NU tidak kemana-mana, tapi berada di mana? Lah kata Pak Harto, Tut, kalau kamu nggak ngikuti Gus Dur nanti kamu nggak tahu Gus Dur itu kemana. Maka udah kamu ikuti aja. Akhirnya Gus Dur kemana-mana diikuti Mbak
Mbak Tutut. Nah itulah awalnya. Kalau tadinya kalau main politik itu kalau belum kalah terus menyerah itu namanya riswah, biasanya suap. Tapi kalau kemudian sudah kalah dan ikut naik kendaraan itu namanya ongkos atau ujroh. Itulah itu makanya perdebatan halal haramnya Golkar waktu sudah selesai. Dan kemudian kemana-mana Mbak Tutut ikut Gus Dur. Nah ketika Mbak Tutut ikut Gus Dur nyupir, Mbak Tutut tidur. Maka kemudian ketika Mbak Tutut tidur, Gus Dur tidur, naikkan satu penumpang lagi, anaknya Bung Karno. Akhirnya kemudian dua penumpang cakar-cakaran di belakang ditinggal tidur sama Gus Dur. Meledak peristiwa 27 Juli tahun 96 karena dua singa berkelahi kecapean, akhirnya yang ngomong singa yang jadi presiden. Nah, itu 29. Itu Gus Dur sendiri yang cerita. Dan ini NU nggak pernah melepaskan diri dari apa? Dari bangsa dan negara. Karena bangsa dan negara ini yang menjamin agama. Dalam Al-Quran ada watin, sini nawahadal baladil, amin. Watin demi buah tin, simbol Nabi Nuh. Wazaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim, ulul azmi. Waturi sini simbol Nabi Musa, simbol Nabi Muhammad apa? Sumpah Allah, wahadal baladil amin, dan demi keamanan bangsa dan negara. Ini yang akan menjamin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini dibikin baik harus dijamin. Jangan sampai rusak, jangan sampai bunuh-bunuhan, jangan sampai saling melukai. Bahwa manusia ini baik harus dijaga. Nah agar kesempurnaan manusia yang baik ini terjaga, ajak beriman dan berkelakuan baik, ajaklah amanu wa amilus lihat. Nah itu tugasnya kiai, mengajarkan amanu wa amilus lihat. Tapi manusia yang baik, agama yang baik, dua-duanya akan rusak kalau tidak ada jaminan baladil amin. Kalau tidak ada keamanan bangsa dan negara, manusianya rusak, agamanya rusak. Lah itu yang mesti dipikir. Makanya NU tidak pernah mundur dari situ. Suriah dan sekitarnya manusianya baik, agamanya baik, tapi rusak dua-duanya karena keamanan bangsa dan negaranya hilang. Afghanistan rusak bangsa dan negaranya, maka manusianya rusak, agamanya rusak. Tapi kita agamanya biasa-biasa aja, ya wes, yang tadi yang biasa-biasa aja, ya ada yang sudah 5 waktu, ada yang masih adu ayam, ada yang masih judi online, masih itu. Oleh NU dinaungi semua itu, sehingga pelan-pelan menjadi baik. Itu. Nah akhirnya kemudian agamanya berjalan dengan baik, manusianya tertata dengan baik. Kenapa? Karena ada keamanan bangsa dan negara. Lah itu ada baladil amin. Lah itu tugasnya TNI, Polri, pemerintah. Nah kalau bagian kita ya sudah menjadi bagian dari itu semua. Karena apa? Kita juga harus ikut menentukan kebijakan, karena kita menjadi bagian dari tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Makanya kemudian yang punya sikap dan keberanian ya sudah harus ikut bikin undang-undang. Nah bikin undang-undang nggak bisa kalau tidak dibikin lewat parlemen nggak bisa dimasuki kalau tidak lewat partai politik. Makanya kedudukan partai politik dan kedudukan kebaikan peraturan adalah kedudukan paralel, malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Lah itu baru terjaga agama lewat dunia dengan kun kana wa akhwa Tuhan. Lah itu loh, maka sikap-sikap ini menjadi sikap Nahdlatul Ulama. Lah baru kemudian nanti ada al akhdhu bil jadidil aslah. Lah ini sikap ini yang kadang kita masih nggak paham. Makanya NU tiba-tiba kok, kenapa? Bukankah itu sikap hebat? Mendirikan negara Islam itu kan sikap top itu. Allahu Akbar. Kita ini nggak responsif, lo nggak tahu resikonya. Bahwa Nahdlatul Ulama mengikuti sejarahnya para ulama, khilafah itu sudah bermasalah semenjak zaman pasca Rasulullah, mulai dari zaman tabiin, zaman sahabat akhir, khilafah itu sudah bermasalah. Karena wa ulil amri minkum, kumnya ke siapa itu enggak, itu udah ribut. Atiullah masih bisa bersama-sama, wa atiur rasul masih bisa diajak bersama-sama. Begitu wa ulil amri minkum, kumnya siapa?
Ketika bersama-sama dengan FPI, terus ketika memimpin, sampean mau dipimpin FPI? Apa FPI mau dipimpin NU? Pasti nggak mau. Apa NU mau dipimpin Muhammadiyah? Ya mau sama. Makanya ya sudah, berbeda-beda tetapi tetap saling bertanggung jawab. Nah itu loh. Makanya kita ini kadang nggak ikut-ikutan. Orang sibuk berbicara jenggot, kita nggak ikut-ikutan. Itu eranya era sahabat. Orang sibuk dengan jubah, ya silahkan kalau yang guru ngaji. Tapi kalau yang petani ya jangan pakai jubah, mau nandur padinya gimana? Makanya dulu ketika nggak bisa dipakai nanam padi, maka jubah sebagai baju syar'i dipotong. Potongan baju syar'i namanya syar'un. Nah syar'un itu orang Jawa dulu nggak punya huruf ain, punyanya monggo botongo. Maka syar'un menjadi sarung, saruan menjadi sarungan. Lah karena punya sarung maka takbirnya enak, Allahu Akbar pasti nyantol. Loh, aurat kan baina surra warukbah. Takbir itu antaranya dada sama perut. Nanti di atasnya gini langsung nyantol, Allahu Akbar. Nah itu. Loh, makanya kan kita takbirnya Allahu Akbar. Kalau yang nggak pakai sarung, Allahu Akbar sampai segini khawatir melorot. Loh, ini yang menyebabkan dinamika muridnya ulama, dinamika Nahdlatul Ulama menjadi dinamis. Makanya NU itu semakin hari semakin besar karena penumpangnya beraneka ragam, tergantung di mana para ulama mengemban misi keulamaan. Makanya jalannya juga pelan karena kendaraannya berat. Kalau kendaraan besar jalannya cepet ya ketabrak semua. Yang lain cepet, mobil sport, penumpangnya yang berjenggot tok, yang nggak jenggotan nggak boleh naik. Penumpangnya yang cingkrang tok, yang nggak cingkrang nggak boleh naik. Makanya cepet, tapi nabrakan. Ada yang tahu-tahu nabrak sapi gitu ada. Itulah. Jadi ke depan itu. Makanya sudah panjenengan berkiprah di mana? Muslimat. Ya di TPQ, di TPA, di Rodotul Atfal. Itu ajarkan Sayyidina, ajarkan apa? Loh, makanya Nahdlatul Ulama itu kalau sudah berbicara agama itu kana wa akhwatuha ikut semua. Nah, itulah doa mestinya kan sendiri-sendiri, tapi begitu yang berdoa itu orang NU, dari satu orang tetangganya ikut, apa-apa semua ikut, akhirnya terjadi istighosah. Lah kalau sudah istighosah di lapangan, bakul tahu ikut, bakul pelembungan itu ikut, semua ikut, roda ekonomi berputar. Nah itu jalan, gak usah heran. Makanya Indonesia terjaga, konsep ro'iyah terjaga karena NU kalau berbicara ahli sunnah itu selalu wal jamaah, selalu bersama jamaahnya. Ya kan, doa mestinya sendiri-sendiri, tiba-tiba bersama-sama. Yang lain ketika berdoa sendiri-sendiri, tadinya jari 10 tinggal 1 gini, habis itu tinggal diem gini, ya agamanya menjadi sepi. Makanya ngamuan mereka itu karena agamanya tidak punya kawan, sepi itu agamanya sepi. Lah kalau santri NU jamaahnya ikut, dunianya terlibat semua. Kalau sudah sampai di alun-alun sholawat, kalau sudah sholawat tadinya sendiri-sendiri, tapi di tangan santri NU sholawat bergerak menjadi sholawatan. Apalagi kalau ngundang Habib Syekh itu semua ikut, sampai di alun-alun bakul slayer ya ikut, bakul sepanduk ikut, sampai juragan pancing ikut, gagangnya untuk begini-begini ikut semua di alun-alun. Roda ekonomi, roda kehidupan berputar, ro'iyah terjaga, wilayah terjaga. Guru-gurunya meninggal ditengok, akhirnya mendoakan orang mati. Ya sudah, setelah itu ikut ziarah ke makam wali, bis ikut, semua ikut. Di makam wali orang bisa hidup jualan nasi, ngojek, jualan tasbih, jualan katok, sampai copet bisa hidup di makam para wali. Loh, ini kehidupan. Loh, maka jangan heran NU itu komplit. Nah, yang nggak memaklumi begitu adalah ulama fikih. Tapi yang bisa memaklumi itu ulama
tasawuf NU masih komplit, ulama tasawufnya masih komplit, ulama fikihnya masih komplit, ulama kalamnya masih komplit. Enak di NU itu. Jadi macam-macam. Nah kalau sudah orang ziarah ke kuburan gurunya mana-mana, dia akan cinta dengan tanah di mana gurunya bersemayam. Orang sini senang dengan Gresik karena Sunan Giri ada. Orang sini suka dengan Jombang karena makamnya Gus Dur ada. Suruh ngebom Jombang, ya nggak berani, wong ada makamnya Gus Dur. Makanya seluruh teroris itu rata-rata berani ngebom di mana-mana karena nggak punya guru. Ada gurunya, jadi nggak ada yang ditakuti di tanah-tanah mana di Semayam, nggak ada yang ditakuti. Lah NU bergerak semua, makanya konsep ro'iyah terjaga, konsep musyarakah terjaga, konsep bangsa dan negara dalam wilayah NKRI terjaga. Lah kalau sudah mulutan itu ayam berapa yang laku? Ayo, kalau sudah mulutan itu prit laku semua. Bakul teh botol semua. Ini pengajian aja anggur laku loh. Degan laku, sedotan laku semua. Ya kan komplit. Aqua laku. Karena kiainya besar maka ya ada minumannya dua. Ada degannya, ada aquanya. Loh ini. Lah yang lain, bagaimana mau menjaga bangsa dan negara? Orang mati plung gitu lah, terus piye? Mendoakan orang mati katanya nggak nyampe. Nah ya sudah, akhir kehidupannya jadi sepi, sendiri, akhirnya gampang emosi, karena nggak bisa menerima perbedaan. Beda dikit takut kafir, beda dikit takut musyrik. Makanya mereka nggak pernah bisa berkembang, semakin lama semakin kecil, bunuh diri. Jadi konsepnya ahli sunnah wal jamaah, tapi dia selalu berbicara sunnah, tidak pernah berbicara wal jamaah. Wal jamaah sendirian. Adalah itu. Nah makanya Nahdlatul Ulama itu komplit, budayanya masih budaya lama, budaya Rasul juga masih dipakai. Coba, ya hanya santri yang masih bisa mengikuti tradisi-tradisi yang sudah ditinggalkan oleh semua orang. Nah itulah, maka jangan heran NU ini tambah besar, dan orang tidak berani ninggalin Nahdlatul Ulama. Makanya lah ini yang kadang kita nggak pahami, bahwa ahli sunnah wal jamaah ya selalu bersama jamaah, sholat ya bersama jamaah. Jamaahnya masih di sawah ya ditunggu. Mestinya sholat asar itu 2:30 atau jam 3, karena jamaahnya masih di sini, ya ditunggu. Nanti sholat asarnya jam 4:30, kan biasa. Kalau masih belum datang ya Robbana, ya Robbana. Kalau di Jawa ya tombo ati, wong wis capek ya nambani atine dhewe. Nah, kalau udah nggak datang baru kiainya marah, diuruki anjang jerowatal datang. Nah inilah, jadi jangan pernah sekali-sekali menganggap bahwa agama itu bisa berdiri sendiri sebagai sebuah agama. Dia melewati dunia, dia sampai urus. Jadi makanya kiai-kiai nggak pernah terus kemudian hancurkan Yahudi. Yahudi itu temannya haji, karena Yahudi menyiapkan pesawat. Nah kalau Yahudinya mati sampai pergi haji, renang pakai pesawat, pakai perahu kecil-kecil itu nggak nyampe ke sasar itu. Cina bunuh, hancurkan. Lah kalau Cina mati semua, kipas anginmu nggak produksi, mas pionnya tutup, terus akhirnya di masjid kangkepen sumuk gitu loh. Ini nggak bisa. Kiai-kiai bisa ngaji dengan tenang karena ngerokok. Seluruh rokok produksinya orang yang bikin orang Cina. Makanya kiai-kiai nggak terlalu sok-sokan gitu. Nah itu yang kadang dikit-dikit apa itu. Coba kita blokir gitu. Bank haram, malah apa? Wong bank kok diharamkan? Yang haram itu riba.
Dari dulu riba itu haram, nggak ada kiai itu suka riba, nggak mau kiai makan riba. Cuman jangan dikira bahwa bank itu riba, kalau seluruh bank itu riba lah ya, kata siapa ya, itu orang aneh aja, mau menghancurkan bank padahal dia nggak bisa pisah dari bank, karena kemana-mana dia masih pakai duit. Duit itu produksi bank, bukan produk KUD. Orang baca Quran juga pakai bank, karena seluruh percetakan Quran itu utang bank dulu sebelum dibeli negara. Pergi haji juga pakai bank. Jadi kalau jangan dikira terus kemudian kalau riba kiai nggak ada yang mau. Siapa kiai mau riba? Tapi mengatakan bank itu riba lah, ini masalah. Nah orang-orang itu kiamat sudah dekat. Ini kiamat ono dino Jumat, hari apa? Asteroid menabrak bumi nggak jadi. Ya sudah lah, ini makanya kiai-kiai itu tenang. Kenapa? Karena referensi keberagamaannya udah cukup matang. Ya, amma ba'du. Ya ini mukadimah aja. Dia mukadimah nanti ngajinya. Wong katanya cuma 1 jam kok. Ini udah lebih kan 1 jam? Udah. Udah remak ya. Ini saya kena batuk ini kebawean kena batuk ya. Iya. Udah jam berapa nih? Jam itu? Oh 3.45 masih panjang. Nah itu makanya semua orang merasa bahwa mengatakan ahli sunnah wal jamaah, tapi ahli sunnahnya dipikir wal jamaahnya nggak ikut. Ini yang kadang kita ini menjadi problem tersendiri. Makanya insya Allah lah kalau kita istiqomah ini dengan jamaah ini, semua akan bisa dilewati. Semua bisa dilewati, yang tua-tua ada yang ngurus, sampai mati juga ada yang ngurus. Dan orang NU kalau mati juga enak. Enak karena mesti dapat wa ila jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Yang mati dapat, yang hidup juga sedekah. Itu sedekah yang paling tidak kerasa. Jadi orang NU itu punya sedekah yang paling tidak kerasa. Sedekah apa? Fatihah. Hampir setiap hari itu ada wa ila jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Dapat. Orang NU kalau tarweh ya insya Allah paling berpahala paling banyak, karena tarwehnya 20 rakaat 22 3 witir. Ya jadi gak usah ribut siapa yang benar siapa yang salah. 8 ya benar, 20 ya benar, cuman 20 lebih aman. Kalau di akhirat yang nanti yang benar kok 20, tapi yang benar itu 8, kita masih punya sisa 12. Nah kalau yang benar 20, yang kurang 12 mau cari di mana? Ya, semoga semua ada manfaatnya, ada barokahnya. Kita semua dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nanti setelah amma ba'du kapan-kapan bisa kita lanjutkan lagi. Oke, doa Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.